Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap teman-teman semuanya sehat walafiat ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau lebih tepatnya menjelaskan ulang materi tentang hukum ketenagakerjaan, hubungan industrial, dan perjanjian kerja bersama. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Risa Febriatna, saya dari kelas manajemen pagi 1. Dan kewajiban tenaga kerja. Apa aja sih hak dan kewajiban tenaga kerja itu? Yang pertama, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan pasal 5. Yang kedua, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha sesuai dengan pasal 6. Yang ketiga, setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemauannya melalui pelatihan kerja sesuai dengan pasal 11. Selanjutnya, tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja sesuai dengan pasal 18. Yang kelima, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pemindahan pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan pasal 31. Yang keenam, pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau sesuai dengan pasal 82. Yang ke-7, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja; yang kedua, moral dan kesusilaan; dan yang ketiga, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama sesuai dengan pasal 86. Yang kedelapan, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan pasal 88. 9. Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dalam pasal 99. Yang ke-10, setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh yang sebagaimana disebutkan dalam pasal 104. Yang ke-11, sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum melakukan mogok kerja itu, pekerja atau buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab bidang ketenaga kerjaan setempat sesuai dengan pasal 140. Yang terakhir, apabila terjadinya PHK, pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat 4. Lalu selanjutnya ada hak dan kewajiban pengusaha. Apa aja sih hak dan kewajiban pengusaha itu? Yang pertama, pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja sesuai dengan pasal 35 ayat 1. Yang kedua, setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan pasal 42 ayat 1. Selanjutnya, tenaga kerja asing sebagaimana dimasukkan dalam ayat 4 yang masa kerjanya habis dan tidak dapat dipanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan pasal 42 ayat 6. Selanjutnya, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau menyediakan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis atau jasa outsourcing sesuai dengan pasal 64. Selanjutnya,
upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan pasal 39 ayat 1. Selanjutnya, pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja atau buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda sesuai dengan pasal 95 ayat 1. Selanjutnya, tuntutan pembayaran upah pekerja atau buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah mempunyai jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak, sesuai dengan pasal 96. Selanjutnya, setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha, sesuai dengan pasal 105. Selanjutnya, pengusaha wajib menyusun PKB atau Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan pasal 116 ayat 1. Selanjutnya, setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja selama 40 jam atau minggu, pasal 77. Di luar itu, pengusaha wajib membayar uang lembur sesuai dengan pasal 78. Selanjutnya, pengusaha wajib memberi upah sesuai dengan pasal 88, dan pengusaha juga wajib memberikan jam sostek sesuai dengan pasal 100, dan selanjutnya mendapatkan laporan mogok kerja dari pekerja sesuai dengan pasal 140. Terkait dengan mogok kerja, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara yang pertama, melarang para pekerja atau buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi. Yang kedua, apabila dianggap perlu, melarang pekerja atau buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan sesuai dengan pasal 140 ayat 4. Selanjutnya, mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimasukkan dalam pasal 139 dan pasal 140 adalah mogok kerja yang tidak sah sesuai dengan pasal 142. Selanjutnya, penutupan perusahaan atau lockout merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja atau buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan sesuai dengan pasal 116. Selanjutnya, pengusaha harus menghindari yang namanya PHK atau pemberhentian hak kerja sesuai dengan pasal 153. Selanjutnya, pengusaha wajib memberikan THR atau tunjangan hari raya kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja selama 3 bulan secara terus-menerus atau lebih. Dasar hukum pemberian tunjangan hari raya atau THR adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor per 04 Men 1994 tanggal 16 September 1994 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan. Apa sih perjanjian kerja bersama itu? Jadi, di sini kita akan membahas pengertian dari Perjanjian Kerja Bersama. Perjanjian Kerja Bersama atau PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja dan serikat buruh atau beberapa serikat kerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak sesuai dengan pasal 123. Terus, kapan sih masa berlakunya perjanjian kerja bersama? Yang pertama, masa berlakunya perjanjian kerja bersama itu paling lama 2 tahun. Yang kedua itu bisa diperpanjang dengan masa 1 tahun. Yang ketiga, perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 bulan. Dan yang keempat, jika tidak mencapai kesepakatan, maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku tetap berlaku untuk paling lama 1 tahun. Perjanjian kerja bersama itu memuat apa aja sih? Jadi, perjanjian kerja bersama itu paling sedikit memuat tentang hak dan kewajiban pengusaha. Yang kedua, hak dan kewajiban serikat pekerja atau serikat buruh serta pekerja buruh. Yang ketiga, jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama dan tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila bertentangan, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Terus, perjanjian kerja bersama berlaku pada hari penandatanganan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut. Perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjian kerja bersama selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan. Lalu, apa sih perselisihan hubungan industrial? Di sini kita akan membahas apa itu perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja dan buruh, atau serikat pekerja dan serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan mengenai kepentingan, dan perselisihan pemutusan kerja secara sepihak. Masalah hubungan industrial yaitu yang pertama, mogok kerja, yang kedua, penutupan perusahaan, dan yang ketiga, pemutusan hubungan kerja. Di sini saya akan menjelaskan 3 permasalahan tersebut. Yang pertama itu mogok kerja. Mogok kerja itu adalah tindakan pekerja atau buruh yang dirancanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama untuk menghentikan atau melambat pekerjaan. Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja dan buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Yang ketiga, yang itu penutup perusahaan atau lockout adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja atau buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan pasal 146. Selanjutnya itu ada pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan buruh dan perusahaan. Pengusaha juga dilarang loh memutuskan kerja secara sepihak gitu. Tahu nggak sih kalau alasannya kenapa? Yang pertama, pekerja atau buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 1 tahun atau 12 bulan secara terus-menerus. Yang kedua, pekerja atau buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pekerja atau buruh menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan agamanya atau pekerja atau buruhnya itu menikah. Yang keempat, pekerja atau buruh perempuan yang hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Yang kelima, pekerja atau buruh mendirikan, menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja atau serikat buruh. Pekerja atau buruh yang melakukan kegiatan berserikat kerja atau buruh di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan mengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan pengusaha, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang keenam, pekerja atau buruh mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja buruh lainnya dalam satu perusahaan kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Yang ketujuh, pekerja atau buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindakan kejahatan. Yang kedelapan, karena perbedaan paham agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. Yang kesembilan, pekerja atau buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Baiklah, sampai segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tahu masih banyak kekurangan. Semoga kawan-kawan semua bisa mengerti apa yang saya ucapkan.
Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.